Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adia Julia Giska dari kelas 2 Basip S3 ingin mempresentasikan tentang perkembangan Islam di Filipina. Jadi, yang pertama itu ada sejarah. Sejarah masuknya Islam di Filipina tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial kultural wilayah tersebut sebelum kedatangan Islam. Filipina adalah negara kepulauan yang terdiri dari 7.107 pulau. Penduduk yang berjumlah 47 jiwa menggunakan 87 dialek bahasa yang berbeda, yang mencerminkan banyaknya suku dan komunitas etnis. Jadi sebelum kedatangan Islam, Filipina itu adalah sebuah wilayah yang dikuasai oleh kerajaan-kerajaan. Bisa dibilang tuh seperti apa ya? Monarki. Ya, monarki. Lalu Islam dapat masuk dan diterima dengan baik oleh penduduk setempat setidaknya karena ajaran Islam dapat mengakomodasi berbagai tradisi yang telah mereka lakukan selama ini. Para ahli sejarah menemukan bukti abad ke-16 dan abad ke-17 dari sumber-sumber Spanyol tentang keyakinan agama penduduk Asia Tenggara termasuk Luzon, yang merupakan bagian dari negara Filipina saat ini sebelum kedatangan Islam. Selanjutnya ada perkembangan Islam di Filipina. Nah, kebangkitan Islam itu terus digaungkan oleh dua kelompok yang sama-sama mengutamakan umat Islam di Filipina. Kelompok pertama itu yang berpandangan radikal yang dipegang oleh anggota MNLF. Lalu yang kedua itu ada yang berpandangan moderat atau di tengah-tengah yang dipegang oleh warga muslim yang ingin memprakarsai berbagai perubahan dalam masyarakat yang lebih luas. Kelompok moderat yang didukung oleh mayoritas penduduk berusaha mempertahankan diri sebagai masyarakat muslim menggunakan dua strategi, yaitu menarik perhatian internasional, khususnya negara-negara Islam tentang nasib mereka yang tertindas menjalankan perang gerilya untuk melemahkan pemerintah Filipina. Selanjutnya ada masa peralihan. Masa prakemerdekaan ditandai dengan masa peralihan kekuasaan dari penjajah Amerika ke pemerintah Kristen Filipina di utara untuk menggabungkan ekonomi Morolen ke dalam sistem kapitalis. Diberlakukan hukum-hukum tanah warisan jajahan Amerika Serikat yang sangat kapitalis seperti Land Registration Act November yang menyatakan keharusan pendaftaran tanah dalam bentuk tertulis, ditandatangani dan di bawah sumpah. Selanjutnya ada pasca kemerdekaan hingga sekarang. Kemerdekaan yang didapatkan Filipina pada tahun 1946 Masehi dari Amerika Serikat ternyata tidak memiliki arti khusus bagi bangsa Moro. Hengkangnya penjajah pertama Amerika Serikat dari Filipina ternyata memunculkan penjajah lainnya, pemerintah Filipina, namun patut dicatat pada masa ini perjuangan bangsa Moro memasuki babak baru dengan dibentuknya front perlawanan yang lebih terorganisir dan malu seperti MIM, Ansar el-Islam, NLF, MILF, MNLF, Reformis, dan BMIF. Selanjutnya ada faktor Islam menjadi agama minoritas di Filipina. Jadi apa sih faktornya? Yaitu mayoritas penduduk Filipina itu beragama Katolik. Walaupun Katolik menjadi agama mayoritas, tetapi di Filipina itu mereka mempunyai 3.000 masjid. Terutama di selatan, penduduk Filipina itu sekitar 85 juta. Dan pada tahun 2006, di setiap tahunnya pertumbuhan penduduknya itu ada 1,92% dengan luas wilayah 300.000 km terdiri dari 7.107 pulau. Penduduknya terdiri dari beberapa suku, yaitu suku Filipinanya ada 80%, Tionghoa 10%, Indo-Area 5%, Eropa dan Amerika 2%, Arab 1%, suku lain 2%. Kota Marawi dan Jolo dapat dianggap sebagai pusat keagamaan bagi komunitas muslim. Terakhir, ada kesimpulan.
Jadi sejarah masuknya Islam ke wilayah Filipina Selatan, khususnya di suku dan Mindanao pada tahun 1380 Masehi, seorang tabib dan ulama Arab bernama Karimul Makdum dan Raja Baguinda tercatat sebagai orang pertama yang menyebarkan ajaran Islam di kepulauan tersebut. Menurut catatan sejarah, Raja Baguinda adalah seorang pangeran dari Minangkabau, Minangkabau itu di Sumatera Barat. Ia tiba di Kepulauan Sulu 10 tahun setelah berhasil berdakwah Islam di Kepulauan Zamboanga dan Basilan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.